Selamat datang di Bincang Malam bersama Menjelang Malam. Kali ini, narasumber kita akan bercerita tentang mitos yang katanya jika durian jatuh, tidak boleh diambil saat itu juga. Ini dia ceritanya. Halo, selamat malam. Bisa langsung diperkenalkan namanya siapa? Halo, namanya Ya, langsung aja mungkin bisa diceritain latar belakangnya. ya. Jadi sebenarnya ini bukan cerita pribadi gue ya. Ini cerita pribadi nyokap gue sama kakak laki-lakinya. Jadi kejadian ini itu terjadi sekitar tahun 30-an. Waktu itu nyokap gue umur sekitar 8 tahunan dan kakak laki-lakinya itu sekitar umur 10 tahunan. Nah, zaman dulu itu menurut kejadian ini adanya di daerah Ciamis ya, salah satu desa di daerah Ciamis. Jadi menurut orang sana itu ada beberapa pohon yang dianggap angker kalau orang zaman dulu itu. Iya. Jadi diantaranya tuh ada kayak pohon beringin, pohon kapuk, pohon pisang, sama pohon duren. Nah, jadi ini cerita kali ini tuh berkaitan dengan pohon duren. Ceritanya tuh saat itu tuh sekitar jam 12 malam. Iya. Tahun 70-an itu rumah itu jaraknya jauh-jauh. Jadi antar satu rumah ke tetangga itu ada sekitar jarak kurang lebih 100 meter, 200 meter gitu. Nah, keadaan di tempat tinggal nyokap gue itu adanya di kayak semacam perbukitan gitu loh. Jadi kalau ke tetangga itu jalannya agak naik. Iya. Tetangga lagi jalannya agak naik. Jadi rumah nyokap itu adanya di tengah-tengah sawah. Ada rumah sekitar 200 meter di samping kanan, samping kiri naik ada lagi rumah. Selebihnya lagi ada di atas. Dari jalan raya ke rumah nyokap gue itu sekitar 200 meter itu kan sawah. Nah, di sebelum jalan raya itu pinggir-pinggirnya itu ada beberapa pohon duren. Nah, jadi ceritanya dari ada beberapa pohon duren itu cuma ada 2 pohon yang sering berbuah. Jadi kejadiannya sekitar jam setengah 12 malam, nyokap itu cuma bertiga di rumah sama bapaknya atau kakek gua sama kakak laki-lakinya. Nah, jadi ceritanya tiba-tiba itu ada dengar suara durian jatuh, gitu ya. Iya. Kakek gua langsung itu durian jatuh gitu. Karena emang durian itu jarang yang berbuah, cuma 2 pohon tadi. Akhirnya kayak excited gitu, ayo kita ambil. Zaman dulu tuh penerangannya itu pakai obor ya. Ini namanya tuh karari, bambu, di atasnya tuh pakai pelepah kelapa yang kering. Pakai itu. Nah, jadi itu ngambil ke depan pohon situ. Ketika jatuh sekali langsung diambil bertiga tuh. Udah balik rumah. Nah, baru mau dieksekusi duriannya, baru mau dibelah, tiba-tiba kedengeran suara durian jatuh lagi yang kedua, gitu. Langsung kata kakek ke nyokap sama kakaknya itu, ayo jatuh deh, ayo kita ambil lagi, katanya. Ambil lagi deh tuh yang kedua. Nah, ketika udah 2 durian itu kan matang, jadi di rumah itu udah harus beberapa durian katanya. Udah mau dibelah durian yang pertama, tiba-tiba jatuh lagi durian yang ketiga, suaranya lagi. Langsung si kakek itu ngajak lagi nyokap sama kakak laki-lakinya tuh, ayo ambil lagi sekalian. Nah, sekalian jadi diambil lagi. Nah, itu posisi setengah 12 malam. Jadi kok orang zaman dulu itu jam-jam segitu tuh biasa katanya, karena emang banyak yang cari kayu, cari binatang apa gitu malam-malam. Nah, setelah udah yang ketiga baru pintu rumah ditutup. Belum sempet itu durian yang ketiga diapa-apain, tiba-tiba ada yang ngetok katanya. Jadi kalau menurut nyokap gua, ketoknya itu cukup kenceng, dia ketok
Terus dari luar itu ada suara kayak serem gitu, jadi suara cewek. Jadi dia tuh ngomong punten, sana. Jadi kita minta api. Dengan menggunakan bahasa Tiba-tiba Sunda ya. kakek gue teriak, gitu, kunaon gitu kan, teriak tuh. Sama kakak laki-lakinya juga kayak ketakutan. Cuma kalau nyokap gue karena dia masih 8 tahunan gitu, jadi kayak bingung apaan sih nih gitu. Terus orang minta api malam-malam, ada apa gitu kan kata kakek gue. Terus bilangnya lagi tuh sama orang, suara cewek di luar itu, iya di sana, ini minta api. Terus kakek gue langsung ngomong, mas katanya ambil karangnya, ayo katanya ambil apa, kayak obornya itu di depan. Nah jadi kakek gue itu ambil karari dari dalam, itu dibuka sedikit, jadi obor yang dikeluarin, jadi pintunya tuh nggak dibuka gitu. Kata nyokap sih posisi pada saat buka pintu itu merinding gitu ya seluruh. Gue langsung iseng gitu, pas udah api dikeluarin langsung pintunya ditutup, langsung udah sana pergi kata kakek gue kan gitu. Nah udah tuh nggak berapa lama nggak ada suara apa-apa. Kakek sama kakak laki-lakinya nyokap itu diem aja gitu. Langsung kakek gue nyuruh sini duduk gitu. Gue nyokap gue namanya anak kecil ya, penasaran, jadi dia ngintip kalau rumah zaman dulu kan panggung gitu ya, ada bilik-biliknya gitu, jadi dia ngintip dari balik biliknya itu tuh kelihatan rambut sama api. Jadi obor yang di bawah itu sama ada kelihatan rambut panjang sampai ke tanah itu, karena jalannya bukit ke atas gitu kan. Jadi kalau orang zaman dulu bilangnya iya biaban gitu. Jadi semuanya rambut panjang belakang gitu sama api kelihatan gitu. Nah gitu. Nah jadi kalau menurut nyokap, mitosnya itu dulu, kalau misalnya ada durian jatuh gitu jangan langsung diambil katanya, karena ada jin penunggunya, istilahnya dia harus cium-cium dulu, wangi-wangi duriannya itu istilahnya gitu, baru boleh diambil. Nah makanya kenapa malam itu durian jatuh itu nggak ada tetangga yang berani ngambil gitu, cuma kakek gue aja karena emang paling dekat ke posisi penguburan itu gitu. Itu suara yang kedengeran itu kayak orang biasa atau berbeda gitu tuh? Suaranya tuh kalau menurut gambaran nyokap tuh kayak yang ngomong tuh bikin merinding gitu. Jadi ngomongnya tuh pelan tapi berayun-ayun, jadi kayak punten ya sana gitu. Bayangin aja dulu tengah malam, setengah 12 malam, tiba-tiba ada orang ngetok-ngetok terus ngomong gitu. Jadi suaranya tuh kayak mendayu-dayu gitu, tapi suara cewek jelas. Nah pas habis suara cewek itu ngomong, si kakek gue itu langsung teriak ketakutan, gitu, nggak berani ngintip, nggak berani buka pintu gitu. Terus pas ditanya lagi kenapa, dia ngulangi lagi nyihin sana jadi minta api gitu. Iya, terus pada saat kejadian itu ya mungkin ada beberapa trauma ya dari keluarga kakak ya. Iya, ada beberapa trauma. Kalau menurut nyokap gue jadinya sekarang dia kalau nyium bau durian itu senang, tapi ketika ngeliat durian dibelah itu dia kebayang rambut. Lu bisa bayangin nggak, rambut tuh panjang sampai tanah, itu doang yang kelihatan karena ada api kan, ada cahaya api. Jadi kalau misalnya ditanya itu bentuknya gimana, nggak tahu, pokoknya dalam bayangan dia itu rambut sama si cahaya api itu yang kelihatan, karena kan posisi daerah rumahnya itu emang gelap. Iya. Kan penerangan zaman dulu itu pakainya obor. Mungkin sampai sekarang itu masih ada hal seperti itu atau sudah lewat? Kalau untuk sekarang di daerah rumah yang sekarang itu, kebetulan pohon durian itu kan tadi seperti yang gue bilang, yang berbuah itu kan cuma 2 itu dari beberapa yang jajar di pinggir jalan. Iya. Nah kalau sekarang itu kan udah habis semua pohon duriannya. Terus keadaan sekarang juga
rumahnya itu udah mulai banyak, tetangga itu udah mulai deket-deketan rumahnya gitu, udah mulai padat. Cuma untuk jarak rumah sawah itu masih ada sampai sekarang. Cuma di pohon durian yang di pinggir itu udah nggak ada. Jadi orang yang zaman sekarang tinggal di situ itu udah nggak ada mitos pohon durian, karena emang pohon durian juga udah mulai jarang. Ya, sebelumnya udah tahu mitos itu atau belum pada saat ambil buahnya? Jadi mitos yang dahulu pernah ada atau belum gitu? Jadi bisa diceritakan? Sebenarnya kakek saya tuh tahu ada mitos seperti itu ya, katanya emang berkembang mitos seperti itu di daerah itu. Kalau ada durian jatuh itu langsung diambil, jadi sebenarnya harus berhenti dulu. Tapi karena kakek gue itu kan backgroundnya itu guru, jadi berpikirnya realistis, ngerti nggak? Terus kayak positif aja gitu. Ini durian cuma 2 nih yang tumbuh gitu ya. Kebetulan jatuh berarti kan dia mateng ya, daripada nanti keburu diambil yang lain gitu. Nah, padahal mungkin kalau orang yang lain mikir ada durian jatuh nggak berani ngambil deh gitu, karena tengah malam posisinya. Gitu. Jadi kalau kakek gue sih untuk mitos begitu dia percaya, tapi istilahnya dia berpikir realistis gitu maksudnya. Cek. Cek. Sebentar ya, ada kendala. Ya, sorry sekali lagi, tadi ada agak sedikit gangguan. Mungkin buat kakak bisa diceritakan lagi. Bagian mana? Bagian yang tadi sebelumnya Teteh tuh udah tahu belum suara yang seperti itu tuh manusia biasa atau yang lainnya atau beda? Kalau menurut menurut nyokap gue sih ya, kakek gue tahu itu bukan suara orang biasa. Karena emang menurut nyokap gue juga gimana ya, kayak suara cewek tapi mendayu-dayu gitu, nyaring, belum pernah denger gitu suara kayak gitu, apalagi itu posisinya tengah malam sepi gitu. Makanya kenapa pas dia mulai bersuara minta api gitu, si kakek gue tuh langsung teriak karena udah tahu ini bukan orang gitu. Dan sebelumnya sudah tahu tentang mitos yang ada di daerah tersebut, seperti kayak jatuhnya buah itu jangan sampai diambil cepat gitu ya? Iya, jangan. Kakek gue udah tahu sebenarnya kalau ada durian jatuh itu nggak boleh langsung diambil. Cuman balik lagi ke tadi gue bilang, karena backgroundnya dia itu guru, jadi mikirnya itu realistis gitu. Nggak berpikir jangan misalnya gitu, jadi jatuh langsung diambil, jatuh langsung. Kalau menurut setelah kejadian itu sih, kalau menurut nyokap gue, jadi kakek gue ngebilangin memang istilahnya makhluk gaib itu ya memang ada di sekitar kita kan gitu. Terus untuk mitos-mitos kayak gitu kita tidak harus percaya banget, tapi setidaknya kita harus menghormati gitu, karena istilahnya kan kita memang hidup berdampingan ya dengan makhluk astral ya, istilahnya makhluk gaib yang tidak terlihat. Jadi kita harus menghormati. Kalau misalnya sekiranya perbuatan kayak gitu tuh, kalau mungkin menurut pandangan mereka kayak seperti nggak sopan gitu ya istilahnya. Kan kita aja manusia misalnya ada yang nggak sopan, nggak suka, terus kita marah kan, ini orang nggak sopan ya. Nah sama mungkin makhluk astral itu seperti itu. Jadi kalau menurut selanjutnya pelajaran yang diambil itu kan bisa berdampingan dengan makhluk tak terlihat ya, nggak kasat mata ya. Jadi kalau ada misalnya orang dulu ngajarin kayak misalnya yang tadi saya bilang pohon beringin, jangan misalnya berisik atau main-main terlalu lama di bawah pohon beringin gitu. Itu kan pasti ada maksud kan, karena katanya kalau mitos orang zaman dulu di pohon beringin itu memang tempatnya banyak makhluk itu, salah satunya kalau bilang itu genderuwo ya, jadi makhluk tinggi besar gitu. Nah, terus kalau untuk pohon pisang
kita kayak jangan malam-malam ada di pohon pisang, karena katanya kalau pohon pisang itu mitosnya itu tempat jin berbentuk poci gitu, pocong gitu. Kalau pohon kapuk itu tempatnya tante. Nah, waktu pada saat Teteh diceritain tentang mitos tersebut, itu pada umur berapa ya kira-kira? Gue diceritain itu udah lama ya, dia sekitar SMP kali. Tapi terus terang pas diceritain gitu nggak tahu kenapa, gue kayak langsung ngebayangin area rumahnya, karena emang tahu ya. Cuma langsung kebayang area rumah zaman dulu gitu, terus langsung kebayang gelapnya. Nah pas si nyokap ada bagian cerita ngomong punten ya sana, itu tuh dalam bayangan gue tuh kayak gue ngebayangin si puntennya itu loh. Terus pas yang nyokap gue cerita itu kelihatan rambut sama api, itu juga gue kayak ngebayangin kayak api rambut gitu. Langsung merinding sih kalau gue sumpah pas diceritain gitu, karena gue kayak langsung dicerita terus langsung kebayang ini loh gitu, suara si puntennya tuh gini gitu. Kayak tadi gue cerita aja sebenarnya gue merinding. Ya, terus kenapa orang tua Teteh tuh bisa cerita tentang kejadian horor seperti itu? Apakah sebelumnya Teteh pernah cerita gitu tentang kejadian horor kepada orang tua Teteh? Gimana? Apakah Teteh pernah bercerita tentang kejadian mistis ke orang tua Teteh sehingga orang tua Teteh itu sampai bercerita pengalaman masa lalunya gitu? Oh iya, kan karena nyokap tuh punya banyak pengalaman aneh ya waktu kecil. Sebenarnya gue juga sama gitu, sering punya pengalaman aneh gitu. Terus nggak tahu kenapa kayak tambah gede itu tuh tambah kerasa gitu. Jadi kejadian aneh itu kayak kalau misalnya gue ngeliat kayak suatu tempat, itu gue kayak ngerasa merinding gitu. Ini iseng nih gitu. Terus kayak ada hawa dingin gitu. Nah, kesini itu jadi kayak ngelihat sekelebat bayangan, suara-suara gitu. Kalau kata di keluarga gue sih ya, kayak hal-hal begitu tuh kayak keturunan gitu. Jadi kayak karena nyokap bisa ngelihat begitu hal-hal aneh gitu, jadi katanya sih nanti tuh anak-anak itu bakal begitu juga katanya gitu. Mungkin nanti bisa dikirimkan untuk foto rumahnya ya. Iya, tapi pas zaman sekarang ya. Iya. Soalnya kalau yang zaman dulunya itu nggak ada. Ada beberapa pertanyaan lagi dari saya. Mungkin sampai sekarang tuh kejadian mitos yang lalu mungkin ya, Teteh masih sama merasakan halnya dengan keadaan Teteh yang sekarang? Maksudnya Teteh pernah ngerasain hal mistis di sebelumnya gitu? Di sebelumnya? Ya mungkin gitu kalau nggak yang sekarang gitu. Iya paling gitu aja, kayak nggak semua sih ya, tapi kayak orang-orang tertentu misalnya dia itu kayak gini, kayak misalnya kelihatan lu misalnya lagi banyak masalah atau apa, nah itu gue itu ngeliatnya kayak itu kayak mata lu tuh kayak hitam, lingkaran mata lu tuh kayak hitam bisa gitu, terus kayak lu gelap ya auranya gitu, kayak kelihatan aneh gitu. Itu paling kayak gitu ngeliatnya ke orang-orang, tapi orang-orang tertentu gitu. Sampai sekarang masih. Jadi kayak tadi salah satu gangguan gitu. Gak tau deh. Itu kayak gue ngerasa kayaknya dia gak seneng deh diceritain gitu. Mungkin itu ya, kita berpikir positif aja. Tadi memang mungkin ada kendala dari jaringannya. Ya untuk pertanyaan selanjutnya itu ada berarti Teteh tuh pernah punya pengalaman benar-benar pribadi ya, merasakan yang hal-hal yang tadi Teteh ceritain. Iya. Kira-kira ada sedikit sama atau berbedanya nggak sih yang pernah diceritain sama orang tua ke Teteh? Beda sih kan, kalau nyokap tuh kayak
ngedenger jelas terus ngelihat bentuk gitu kan ya. Kalau gue sih visualnya itu dalam bayangan gitu, jadi nggak ngelihat misalnya kayak ngelihat di depan langsung ini begini itu enggak, tapi visual bayangan. Jadi misalnya ngeliat ruangan tertentu terus dalam bayangan langsung itu tuh ada ini gitu, kayak gitu kalau gue. Terus paling kayak sentuhan gitu, kayak hawa dingin gitu. Kalau emang di situ misalnya ada misalnya makhluk jin yang tinggal di situ misalnya kan, karena memang sekali lagi kan yang tadi gue bilang kita tuh itu berdampingan kan. Nah, karena mereka jumlahnya pasti lebih banyak. Karena kalau di agama kita itu dijelaskan umurnya itu lebih panjang kan, otomatis mereka beranak pinaknya itu dari zaman dulu kan lebih banyak daripada kita manusia. Nah, itu makanya kenapa kayak kebun kosong banyak, karena emang ya mereka tinggalnya di situ, kayak kamar mandi. Nah, terus rumah di ruangan-ruangan kosong yang nggak ditempatin itu karena memang mereka tinggal berdampingan dengan kita. Jadi kalau saya tuh nggak ngelihat secara visual seperti nyokap gitu, nggak, cuma jadi kayak bayangan, kayak ngeliat satu ruangan terus tiba-tiba nggak tahu di otak tuh kebayang oh ada ini gitu. Mungkin pernah seperti mimpi ya, atau pernah? Ya kalau mimpi sering sih. Sering. Jadi yang Teteh rasain sekarang tuh cuma sebatas hawa nggak enak aja gitu kan, tidak berbentuk fisik gitu. Apa pernah melihat sesuatu gitu, sesosok apa gitu? Kalau sosok nyata gitu enggak, tapi kalau sekelibatan gitu itu sering gitu. Cuman sekelibatan kan, kalau sekelibatan kayak kita pas sadar ngeliat lagi nggak ada gitu, sadar ngeliat lagi nggak ada. Cuma gitu, jadi jatuhnya itu ke pikiran. Itu tuh kayak ini deh tadi gitu. Hawa mungkin ya, hawa agak sedikit nggak enak dan ya pikiran mungkin lagi kosong dan juga langsung berpikir negatif. Sebenarnya Teteh tuh percaya atau enggak sih untuk mitos yang diceritain orang tua, atau mungkin yang selama Teteh rasain tuh masih tetap percaya atau enggak? Kalau bilang percaya, kita percaya, tapi percaya bukan dalam bentuk hati mereka itu menakut kita gitu ya, tapi dalam bentuk hati ya kita memang hidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata itu. Jadi kalau ada orang-orang punya pengalaman tertentu, mungkin yang kayak saya itu nggak cuma saya, banyak kan, karena emang ada beberapa manusia yang lebih sensitif gitu terhadap hal seperti itu. Tapi kita percayanya bukan percaya mereka nakutin kita. Nah, nakutin kita itu kayak salah satu benteng mereka. Mungkin mereka juga takut gitu terhadap kita gitu. Nah, jadi intinya tuh kita jangan percaya kalau mereka itu bisa nyakitin kita misalnya gitu, karena mereka memang pada dasarnya nggak bisa nyakitin kita. Kayak mereka bisa nyentuh kita, kita mungkin ngerasa jadi nggak enak badannya. Kita nggak tahu, mungkin aja mereka juga setelah menyentuh kita mereka juga sakit gitu. Jadi kita harus percaya, tapi bukan percaya dalam arti mereka bisa menyakiti kita, nakut-nakutin kita gitu, karena kita juga nggak tahu. Mungkin sebenarnya mereka juga ngerasa seperti kita gitu, ngeliat kita, oh ternyata mereka juga takut, makanya kenapa cuma sekelebatan misalnya gitu. Terus kayak misalnya ada orang-orang tertentu yang misalnya ngeliat dalam bentuk pocong atau kuntilanak, bisa jadi itu kan ini mereka gitu, untuk supaya mereka juga sebenarnya takut, jadi mereka menampakkan diri mereka gitu supaya kita lari, nggak berbuat atau menyakiti mereka gitu, karena kan sebenarnya kita juga bisa menyakiti mereka gitu kan. Ya, dan di soal yang merasakan mimpi tersebut ya, mimpi apa sih yang pernah Teteh rasain itu, mimpinya seperti apa gitu? Mimpi ya, kalau mimpi kadang gini, misalnya kayak mimpiin seseorang gitu ya, misalnya mimpiin si A. Nah nanti tuh ketika mimpiin jelek tentang si A, ketika ketemu si A itu ada perasaan gak enak, terus jatuhnya tuh jadi kayak gak enak badan gitu, sampai ini si A bakal kayak gini gitu, dia kayaknya bakal bikin, tapi gak tahu apa, intinya dia bakal dapet
hal jelek aja gitu ya, cuma nggak tahu apa, cuman perasaan saya jadi nggak enak ngeliat dia, terus kayak lu kenapa sih ada ini, jadi kelihatannya ngelihat dia tuh nggak enak aja. Jadi kita yang sakit gitu, jadi kayak saya nggak enak badan gitu. Nah sampai nanti saat kejadian misalnya sih emang iya dapat musibah, itu baru jadi kayak plong gitu loh, kayak maksudnya kita jadi kayak udah badan biasa lagi gitu. Jadi kayak kalau orang-orang tertentu saya mimpiin gitu, itu kayak oh ini pasti dapat hal jelek gitu. Nah cuman saya juga nggak mau terlalu percaya banget karena satu saya yang menurut yang saya tahu itu kan salah satu gangguan jin juga ya, jadi saya kayak cuma yaudah banyak istighfar aja, terus kayak kalau ngeliat orang itu jelek dia juga cuma ngingetin lu hati-hati ya gitu, banyak-banyak ibadah kayak gitu kan, siapa tahu itu bisa menghindari dia dari hal jelek yang seharusnya terjadi gitu. Cuma saya nggak ada bayangan misalnya apa, oh, dia akan kecelakaan, bisa dia akan itu, nggak ada bayangan. Cuman dalam bayangan saya itu kayak cuma dia tuh kelihatan gelap, terus kayak itu ada hal jelek yang terjadi tapi nggak tahu apa gitu. Mungkin dari cerita mistis orang tua dan pengalaman Teteh yang sekarang Teteh rasain, percaya nggak kalau itu turunan dari orang tua? Kalau dilihat dari yang tadi saya bilang riwayatnya jenis umurnya lebih panjang, jadi kalau orang zaman dulu itu memang kayak dia tuh kerjasama ya, atau memelihara gitu untuk punya satu kekuatan atau apa. Nah ketika si orang yang bekerja sama makhluk tak kasat mata itu meninggal, otomatis si makhluk ini butuh orang lagi kan. Nah itu katanya secara nggak langsung dia akan ke keturunannya gitu. Jadi saya juga kayak mau percaya nggak percaya, karena memang keluarga itu kalau mau dilihat ke atas lagi misalnya uyut lagi itu memang mereka mempelajari hal-hal seperti itu gitu, kayak ilmu bela diri misalnya. Nah supaya jadi lebih kuat mereka bekerjasama dengan makhluk astral dan kayak gitu. Itu cerita turun-temurun sih ya, tapi kalau untuk saya pribadi sekarang lebih ada ke rasionalnya aja gitu. Saya mau percaya tapi nggak selalu 100%. Jadi cuma percaya oke mereka hidup berdampingan. Jadi kalau kayak saya ngelihat ada ruangan nggak enak, oh iya itu mungkin ada, mungkin diberi rasa ruangan nggak enak, mungkin jangan sampai kita masuk ke situ, mungkin dia akan terganggu. Atau misalnya pun kalau kita harus masuk situ, kita kayak harus salam, jadi harus tahu gitu. Ini tuh ada makhluknya gitu, jadi nggak boleh asal masuk. Ya mungkin dari beberapa mitos yang sudah Teteh ceritakan dan pengalaman Teteh yang sudah Teteh ceritakan, mungkin kita bisa ambil sisi positifnya ya, kita bisa saling menghargai di suatu tempat apapun itu. Jadi terima kasih buat Teteh yang sudah berkenan untuk memberikan cerita mitos dari orang tuanya serta cerita dari pengalaman pribadi. Jadi terima kasih banyak buat Teteh yang sudah mau menjadi narasumber di bincang malam. Kayak mau kasih pesan aja ya, boleh ya? Ya jadi kayak untuk anak-anak muda yang sekarang itu, kalau misalnya ada buah dari orang tua yang bilang, contoh misalnya jangan keluar maghrib misalnya, jangan tengah malam itu bikin kegaduhan gitu, mungkin harus mulai dilakukan gitu ya dengan pertimbangan. Oke, mungkin kalau kita melakukan itu selain kita nggak ganggu orang lain juga, mungkin ada makhluk-makhluk nggak kasat mata yang terganggu misalnya aktivitasnya karena ada aktivitas kita gitu. Jadi harus saling menghormati. Kayak misalnya kalau kalian datang ke suatu tempat misalnya hiking atau gimana, itu jangan buang sampah sembarangan, jangan buang kotoran sembarangan, itu harus mulai diperhatikan. Takutnya ya itu tadi, mungkin itu salah satu tempat tinggal mereka gitu, atau ada mereka ternyata kita nggak melihat kayak gitu sih. Ya oke, sekali lagi terima kasih buat pertanyaan-pertanyaan yang dari teman-teman saya, dan terima kasih juga sudah memberikan pengalaman serta cerita mitos dari orang tuanya. Sekali lagi terima kasih Teh dari kami menjelang malam, tim menjelang malam, terima kasih banyak ya. Oke, assalamualaikum. Jadi itu adalah cerita dari narasumber kita yang kita bisa ambil kesimpulannya. Dimanapun kalian berada, kalian harus tetap
menghargai di sekeliling kalian. Karena kita tidak sendirian. Jika kalian mempunyai cerita atau pengalaman pribadi kalian seperti narasumber kali ini, kalian bisa menghubungi melalui email info.menjelangmalam@gmail.com. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai bertemu di bincang malam selanjutnya.